Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulahu ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita sanjung haturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir, amin. Dewan juri yang saya hormati, ustadz-ustazah yang saya hormati, serta peserta yang saya hormati, izinkan saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang radikalisme. Jadi Abdurrahman bin Abu Laila berkata, suatu ketika sejumlah sahabat melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW. Ketika beristirahat, salah satu di antara mereka tertidur pulas, sedang beberapa sahabat yang lain masih terjaga. Kemudian mereka mengambil tombak seseorang yang tidur itu dengan maksud menggodanya atau bercanda. Maka ketika yang tertidur itu bangun, paniklah ia karena tombaknya hilang. Kemudian sahabat-sahabat yang lain tertawa. Maka Nabi bertanya, apa yang membuat kalian tertawa? Para sahabat menjelaskan, candaan tadi. Lalu Nabi pun bersabda, tidak halal bagi seorang muslim membuat panik muslim lainnya. Riwayat tersebut patut kita renungi secara lebih mendalam. Peristiwa dalam riwayat itu sekilas nampak merupakan peristiwa biasa, bahkan terkesan hanya sebuah candaan, yaitu beberapa orang sahabat Nabi menggoda teman mereka yang ketiduran dengan menyembunyikan tombaknya. Namun sikap Nabi kemudian tiba-tiba menjadi sangat serius, dan bahkan kemudian Nabi bersabda, tidak halal bagi seorang muslim membuat panik muslim lainnya. Sangatlah jelas bagi kita bahwa candaan para sahabat Nabi itu kemudian justru mengakibatkan reaksi Nabi yang sangat serius, hingga Nabi bersabda, tidak halal bagi seorang muslim membuat panik muslim lainnya. Peristiwa ini dapat menimbulkan persepsi bahwa figur Nabi adalah figur serius, di mana candaan di atas kemudian disikapi Nabi dengan sabda yang sangat serius seperti itu, atau dengan kata lain, peristiwa itu bisa menimbulkan pemahaman bahwa Nabi tidak membolehkan kita bercanda. Tapi benarkah Nabi memang tidak suka bercanda? Nabi seperti yang digariskan oleh Allah dalam sejumlah ayat Al-Quran adalah sosok yang ramah dan santun, dan tentu saja tidak menolak candaan. Kita baca misalnya ayat Allah Subhanahu wa taala berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmati minallahu linata lahum wala kunta fadzal khaliza qalbi lahum fadzu min khawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fi amri fa idza kharamatta fatawakkal 'alallahu innallaha yuhibbu mutawakkalin, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah
kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Di ayat lain yang sering kita dengar, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizan 'alaihi ma 'antum harisan 'alaikum bil mu'minina ra'afun rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan, dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dari dua ayat tersebut sangatlah jelas figur Nabi yang lemah lembut dan tidak suka kekerasan, lalu kembali kepada pertanyaan atas peristiwa candaan atau guyonan di atas yang kemudian ditanggapi secara serius oleh Nabi. Kita tetap akan bertanya, mengapa seolah dalam peristiwa tersebut Nabi tidak berkenan atas para sahabat yang tengah bercanda? Jawabannya mudah, yaitu karena bercanda itu harus ada tempatnya. Dalam sebuah riwayat yang sangat masyhur disebutkan bahwa suatu saat Nabi bercanda dengan seorang ibu tua renta, di mana Nabi berkata bahwa kelak di surga tidak akan ada lagi orang tua seperti sang ibu. Kontan saja ibu itu menangis dan mengira bahwa dirinya tidak akan bisa masuk surga. Namun kemudian Nabi segera menjelaskan bahwa sang ibu insya Allah akan masuk surga. Akan tetapi kelak di surga sang ibu itu tidak akan menjelma menjadi tua. Dia akan kembali ke muda. Salah satu candaan Nabi dengan para sahabatnya. Nah, jika dalam peristiwa di atas Nabi tiba-tiba menyambut candaan para sahabat dengan sabda beliau, tidak halal bagi seorang muslim membuat panik muslim lainnya, maka itu berarti bisa kita fahami bahwa perkara membuat panik orang lain adalah perkara serius yang tidak boleh dibuat sebagai bahan guyonan atau candaan. Dengan kata lain, membuat panik orang lain adalah memang persoalan besar yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ia berarti pula harus kita garis bawahi bahwa kalau dalam rangka bercanda saja kita tidak boleh membuat orang lain panik atau ketakutan, apalagi dalam kondisi serius. Tentu adalah sangat haram membuat orang lain ketakutan. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.